Senin 19 April dan Selasa 20 April ada beberapa berita hoaks yang beredar di media sosial terkait vaksin COVID-19. Seperti dimuat di laman laporan isu hoaks dari Kominfo. Yang pertama menyangkut berita tentang semua hewan yang digunakan pada uji coba vaksin corona mati dalam beberapa bulan. Berita tersebut diunggah di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa semua hewan yang digunakan dalam uji coba vaksin corona mati dalam beberapa bulan. Unggahan itu juga berisi klaim bahwa hewan tersebut mati karena gangguan kekebalan dan gagal jantung. Dilansir dari kumparan.com, lembaga pengecekan fakta Full Fact mengungkapkan unggahan itu berasal dari penelitian yang berkaitan dengan sindrom pernapasan akut pada 2012. Studi tersebut tidak fokus pada corona dan menggunakan teknologi yang berbeda dengan vaksinasi COVID-19. Situs tersebut dalam laporannya menegaskan bahwa semua hewan memang disuntik mati. Akan tetapi informasi ini tidak ditulis dalam unggahan Facebook. Kepada Full Fact, Kepala Kebijakan dan Media Understanding Animal Research Inggris Chris Magee mengatakan vaksin corona telah diuji cobakan kepada hewan. Akan tetapi hingga kini belum ada data hewan tersebut mati mendadak. Ia menegaskan jika ada laporan kematian terhadap hewan tersebut, uji coba vaksin pada manusia otomatis akan dihentikan. Berita hoaks lainnya yang beredar Senin 19 April adalah soal vaksinasi corona bisa melahirkan generasi zombie. Narasi yang beredar di media sosial berisi sebuah klaim yang menyebutkan generasi zombie akan lahir karena proses vaksinasi corona. Narasi tersebut juga menyebutkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat yang dikenal dengan CDC telah menyiapkan situs khusus yang ditujukan sebagai persiapan dalam kesiapsiagaan zombie. Dikutip dari USA Today, klaim vaksin corona bisa melahirkan generasi zombie adalah hoax. CDC telah menyiapkan kesiapsiagaan zombie juga keliru. Faktanya, dalam situs tersebut berisi sejumlah informasi terkait imbauan badai di Amerika Serikat dengan menggunakan pemeran fiktif zombie. Berikutnya, berita hoaks soal vaksin COVID-19 juga beredar pada Selasa 20 April. Berita tersebut berjudul Vaksin COVID-19 Tingkatkan Kadar Limfosit yang Mematikan Bagi Manusia. Narasi di media sosial terkait vaksin COVID-19 tersebut memberikan pernyataan bahwa kenaikan antibodi setelah divaksin adalah limfositosis. Jika limfosit pembunuh sudah ada, maka bye-bye dunia ini. Pernyataan tersebut seolah memberikan informasi vaksin COVID-19 berbahaya bagi tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Faktanya, pernyataan di unggahan tersebut tidak tepat dan cenderung menyesatkan. Dilansir dari tempo.co, diketahui bahwa pemberian vaksin termasuk vaksin COVID-19 memang menyebabkan limfositosis. Akan tetapi naiknya kadar limfosit pasca vaksinasi berguna untuk membentuk antibodi yang justru bermanfaat untuk mencegah atau mengurangi keparahan akibat infeksi COVID-19. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pakar patologi klinis dari Universitas 11 Maret, Tonang Dwi Ardianto. Dia menyatakan bahwa dosis vaksin COVID-19 sudah terukur dan tidak menimbulkan lonjakan limfosit yang tinggi. Tidak hanya menyebutkan tingkatkan kadar limfosit yang mematikan, berikutnya juga beredar berita hoaks yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 bisa menyebabkan disfungsi ereksi pada pria setelah vaksin. Narasi tersebut diunggah di media sosial Instagram. Isinya mengklaim vaksin COVID-19 bisa menyebabkan disfungsi ereksi atau impoten pada pria.
Pengunggah dalam narasinya menyebutkan sejumlah satpam di Semarang, Jawa Tengah mengalami impoten setelah diberikan vaksin COVID-19. Setelah ditelusuri, klaim vaksin COVID-19 bisa menyebabkan disfungsi ereksi adalah hoaks. Dikutip dari kumparan.com, juru bicara vaksinasi COVID-19, Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi, menegaskan bahwa berdasarkan hasil uji klinis, tidak ditemukan efek samping yang berdampak pada alat kelamin. Ia juga menyebut bahwa prinsipnya vaksin COVID-19 merangsang sistem kekebalan tubuh. Tidak ada bahan pendukung di dalam vaksin yang berpotensi menyebabkan impoten. Tim Bali Express melaporkan.